Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri tutorial query. Guys, saya lanjutkan video sebelumnya ya, tentang bagaimana melakukan perintah-perintah query dengan command prompt yang disiapkan oleh Windows melalui editor MySQL dari SAMPP yang saya install. Oke. Saya langsung aja guys, saya nggak mulai dari awal, saya udah langsung pada posisi command prompt yang saya aktif di C. Oke. Sebelumnya kan saya sudah pernah jelaskan bahwa MySQL saya itu terletak di drive C dalam folder SAMPP, kemudian dalamnya ada folder MySQL, ada folder bin, dan ada MySQL.exe yang saya panggil. Oke. Kali ini saya langsung aja ketik guys, ya, jadi saya nggak perlu masuk directory, saya sebut aja SAMPP gitu ya, kemudian MySQL ini foldernya. Di dalam folder MySQL ada folder bin. Nah, sudah ya. Lalu yang saya panggil adalah MySQL.exe. Nah, ini yang saya panggil MySQL.exe. Jangan sampai salah ya guys, MySQL.exe. Oke. Nah, kemudian min u, usernya siapa? User saya root, lalu min password. Oke. Saya nggak di password guys, tapi nanti tetap dia minta password, lalu saya tinggal enter. Kalau Anda belum paham perintah ini, Anda tonton video saya sebelumnya, karena sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana MySQL.exe ini bisa saya panggil. Oke, saya langsung enter aja guys, maka dia minta password. Oke, karena saya nggak password, saya langsung enter. Oke guys, kita sudah masuk di dalam editor query yang disiapkan oleh MySQL. Oke guys, teman-teman coba perhatikan di sini nama database-nya masih kosong ya. Oke, saya tampilkan dulu ada database apa saja dengan show tables titik koma ya. Show database. Oke. Nah, lagi-lagi kalau Anda belum paham ini, Anda tonton video saya sebelumnya. Show database. Oke. Terlihat di sini guys, belum ada database ya, kecuali database test dan selebihnya database bawaan dari MySQL itu sendiri. Oke. Sekarang kita mau buat sebuah database guys. Nah, membuat database ini saya tidak jelaskan rinci lagi karena ini sebenarnya udah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu dengan membuat create database. Oke, kita namain apa ya guys? Latihan lah. Oke, nama database kita latihan titik koma. Oke, sudah ya teman-teman. Perhatikan di sini belum ada database latihan, lalu sekarang saya create database latihan, saya enter, berhasil guys ya. Query oke, satu row affected. Oke, prosesnya kurang lebih 0,004 second lah. Sekarang kita tampilkan dulu apakah database yang kita buat sudah masuk dengan show databases. Oke, kita titik koma. Nah, teman-teman bisa lihat di sini udah ada file latihan ya. Oke, berarti kita udah berhasil menciptakan sebuah database. Sekarang kita mau masuk ke dalam database latihannya. Oke, konsep database table dengan analogi rumah dan kamar sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Lagi-lagi kalau teman-teman belum tonton video saya sebelumnya, silahkan tonton dulu. Kalau enggak, teman-teman nggak bisa ngikuti video saya kali ini, gitu ya. Oke, saya masuk ke dalam database. Teman-teman perhatikan di sini MariaDB masih non, artinya saya belum masuk ke dalam database apapun. Sekarang saya mau masuk ke dalam database latihan, use latihan, gitu. Oke, titik koma, udah. Berarti ini saya masuk ke dalam database latihan, dan teman-teman lihat perubahan non ini akan berubah menjadi nama latihan. Nah, sudah berubah guys ya. Nah, berubah nama latihan, artinya saya sudah berada di dalam database latihan. Lalu ketika saya sudah berada di dalam database latihan, oke, saya ingin melihat ada tabel apa saja di dalam database latihan tadi. Oke. Nah, kalau Anda belum masuk ke dalam database, Anda tidak bisa melakukan perintah melihat isi database. Oke. Karena saya sudah masuk ke dalam database latihan, maka saya ingin melihat ada tabel apa saja di dalam database ini. Tables, gitu ya, titik koma. Udah, ini menampilkan isi tabel dalam database latihan. Oke, Anda bisa bilang empty set. Empty set itu berarti kosong, belum ada tabel. Memang kita belum buat tabel guys, karena kita baru buat database latihannya. Yaudah, sekarang inti materi kita kali ini adalah membuat
sebuah tabel di dalam database latihan. Oke, sudah. Ini startnya guys. Oke, startnya yang tadi saya review video saya sebelumnya. Oke. Nah, membuat tabel itu bisa dengan perintah create table. Oke, tabel spasi create table ini pakai spasi ya, lalu spasi nama tabelnya. Kita mau buat tabel mahasiswa guys, jadi saya namakan mahasiswa. Oke, tabel mahasiswa lalu kurung buka. Oke, nah dalam perintah MySQL Editor ini teman-teman nggak perlu harus satu baris perintahnya gitu ya. Selama itu belum akhir sebuah perintah, teman-teman jangan berikan titik koma, lanjut aja enter, nggak masalah. Jadi saya buat enter supaya teman-teman mudah bacanya ya. Create tabel mahasiswa kurung buka, saya enter. Oke, ini berarti belum ending sebuah perintah karena saya belum memberikan sebuah titik koma. Ya udah, ceritanya gini guys, saya mau buat tabel mahasiswa ini isinya ada NIM, ada nama, ada alamat, ada tanggal lahir. Oke. Nah, NIM ini punya, ya udah kita langsung aja deh. Field pertama itu kita namakan NIM. Kan ini create tabel mahasiswa kurung buka NIM, itu field pertama. Lalu tipe datanya saya bilang chart. Oke, dengan lebar 10. Oke, gitu. Nah, apa itu tipe data nanti saya bahas dalam video tersendiri. Sementara teman-teman ikuti aja dulu bahwa nama field kita adalah NIM, tipenya adalah chart, lebarnya adalah 10. Oke. 10 itu berarti nanti waktu di input maksimal 10 karakter daya tampungnya. Betul ya, tipenya chart. Ya udah, sekali lagi kita belum bahas teori tipe data, tetapi teman-teman ikuti saya dulu apa itu tipe data. Oke. Nah, mengenai field primary key udah saya bahas pada video dalam playlist yang berbeda tentang database. Oke. Nah, lalu NIM chart lebarnya 10 diberikan dengan koma guys. Koma ini berarti pemisah field. Lalu saya enter lagi. Oke, saya buat field yang kedua yaitu nama. Oke. Tipe datanya saya coba gunakan kombinasi ya, ada var chart. Saya gunakan tipe data var chart dengan lebar 25. Oke guys. Titik koma, koma. Artinya field kedua adalah nama, tipenya var chart, daya tampungnya 25 karakter. Gitu. Berapa daya tampungnya bebas, nanti kita bahas. Oke. Lalu field yang ketiga itu saya bilang alamat. Oke, alamat dengan tipe data teks. Oke. Teks, koma. Oke, guys, di teks ini saya tidak berikan lebarnya berapa karena memang alamat kan kadang nggak bisa ditentukan. Misalnya Jalan Jenderal Sudirman nomor berapa, RT, RW dan sebagainya lah. Jadi saya berikan alamat tipenya teks, tidak saya tentukan kapasitas berapa karakternya gitu ya. Nah, kemudian field yang ketiga saya buat tanggal lahir. Oke, tanggal pakai underscore lahir. Ingat guys, nama field tidak boleh ada spasi gitu. Kalau teman-teman mau terpaksa ada spasi, ada dua kata nama fieldnya, berikan underscore gitu. Tapi bisa nggak? Bisa sih, cuma nanti menyulitkan teman-teman dalam penyebutan di script untuk memanggil data. Jadi saran saya gunakan underscore untuk menggantikan spasi lah gitu ya. Nah, tanggal lahir ini saya bilang date gitu ya. Date itu artinya tanggal. Oke. Jadi kurang lebih kita buat tabel mahasiswa dengan 4 field, namanya NIM. Oke, NIM, tipenya karakter, lebarnya 10. Kemudian field nama, tipenya varchar, lebar 25. Field alamat, tipenya teks tanpa ketentuan lebar. Kemudian ada satu field tanggal lahir, tipe datanya date. Artinya date itu hanya bisa menampung tanggal. Oke. Sekali lagi, tipe data kita bahas pada video sendiri, sementara teman-teman ikuti dulu. Oke. Kalau sudah guys, lalu saya enter. Nah, dalam setiap tabel harus ada yang namanya primary key. Itu kata kunci pada sebuah tabel itu harus ada satu field kolom sebagai key. Nah, apa itu tentang key pernah saya bahas dalam playlist database. Ya, di sini saya tidak akan jelaskan teori key. Kalau teman-teman mau paham lebih lanjut, silahkan tonton video saya pada playlist database tentang penjelasan tentang key. Oke. Yaudah, kita sebut aja primary key. Oke. Nah, primary key ini selanjutnya kita sebutkan nama fieldnya apa, gitu. Oke. Yang menjadi primary key-nya apa, gitu ya. Di dalam kurung buka, guys. Kalau kurung buka, saya sebut di tabel kita ini nih. Oke.
Nah, berarti field yang Anda sebutkan dalam primary key haruslah di antara field yang teman-teman buat. Gitu guys. Oke. Kalau fieldnya teman-teman yang masukkan tidak ada di sini, misalnya kelamin gitu kan, nggak bisa guys, karena nggak ada field di sini yang namanya kelamin gitu. Oke, jadi harus salah satu dari field yang teman-teman buat yang menjadi primary ini adalah NIM. Berarti kata kunci, kolom kunci dari tabel mahasiswa ini adalah NIM. Oke guys, lalu kita enter lagi, kita buat, ini kan ada kurung buka guys ya, ini kan kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup, dan ini kurung buka. Kurung buka ini harus saya tutup kembali dengan kurung tutup. Nah, jangan lupa guys, teman-teman terkadang kalau hilaf kesalahannya di sini. Oke. Nah, berarti kurung tutup ini sudah dibuka, berarti perintah ini sudah selesai, kita kasih titik koma guys. Sudah. Nah, inilah perintah untuk membuat tabel mahasiswa dengan 4 field, masing-masing field tipe datanya beda-beda. Oke. Dan primary key-nya adalah NIM. Saya enter guys ya. Saya enter nih. Oke. Nah, guys tuh. Query oke, no row affected. Oke. Query berhasil. Tabel udah bisa dibuat. Oke, belum ada isi data lah gitu ya. Oke, sekarang kita lihat sudah ada belum tabelnya. Kita lihat dengan perintah show tabel. Show tabel. Nah ini show tables ya. Ini show tables. Oke, harusnya nama tabel mahasiswa ini muncul guys. Oke, saya enter. Nah ini dia. Tuh, Maria DB latihan 1 show tables. Tables di dalam latihan nih. Tabel in latihan mahasiswa. Nah gitu guys. Berarti udah berhasil kita membuat satu tabel mahasiswa. Oke. Nah, kalau kita bikin tabel lagi, nanti muncul 2 tabel, guys. Oke. Kita buat tabel lagi atau oke, jangan dulu deh. Kita mau demo lagi, lalu bagaimana kita melihat struktur tabel? Oke. Struktur tabel tadi kan tabel mahasiswa ini ada 4 field. NIM, nama, alamat, tanggal lahir, masing-masing tipenya ada. Oke. Nah, untuk melihat struktur tabelnya kita dengan perintah description ini adalah nama tabelnya apa? Mahasiswa. Udah titik koma guys. Oke, kita enter. Nah, tuh. Nah, ini jadi guys tuh deskripsi mahasiswanya, fieldnya NIM, nama, alamat, tanggal lahir, tipenya NIM itu cat 10. Nah, ini yang kita buat tadi kan, gitu ya. Alamat teks, tanggal lahir date. Oke, null, no, yes, yes, yes. Nah, NIM tadi kan kita tentukan sebagai primary key ya, ini dia. NIM sebagai primary key. Nah, ini NIM karakter sebagai primary key, oke. Apa itu no, no, yes, 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 not null, nanti kita bahas guys, oke. Memang kali ini saya mau videonya fokus pada pembuatan tabel, lalu melihat struktur tabel. Nah, ini namanya struktur tabel guys. Dan terakhir kita akan hapus tabel ini guys. Oke. Nah, kita lihat show lagi ya guys. Show tabel lagi. Saya panggil aja deh ya. Show tabel. Oke. Ini show tabel. Ada tabel mahasiswa ya. Oke. Sekarang tabel ini mau saya hapus dengan perintah drop table. Nggak pakai S guys. Drop table. Sebutin nama tabelnya mahasiswa. Oke. Sudah guys, kalau sudah begini berarti teman-teman sudah nanti akan menghapus tabel mahasiswa. Saya enter, maka query oke, tabel udah dihapus guys. Kita coba lihat lagi show table gitu ya. Masih ada nggak tabel mahasiswa tadi? Oke, ini show tables ya. Oke, udah nggak ada guys, empty set. Nah itu berarti kita udah berhasil menghapus tabel. Paham ya? Oke, menghapus database gimana? Ya udah, ini kan tabel latihan ya. Kita coba lihat show databases. Oke, databases berarti ini ada database latihan ya. Oke, sekarang database-nya kita hapus. Drop database latihan. Oke, titik koma guys. Nah, ini dia drop database latihan. Kalau saya hapus maka hilang, maka ini jadi non guys. Kita coba show database lagi. Nah, sudah nggak ada guys database latihan. Oke guys, demikian video singkat saya sederhana tentang membuat tabel. Video berikutnya saya akan mendemokan lagi membuat tabel tapi dengan teknik yang berbeda. Kalau tadi tekniknya adalah primary key kita letakkan di akhir perintah create table. Oke. Nah,
Kemudian kita belum ada pengisian null, not null gitu ya. Nah, di video berikutnya saya masih membahas tentang membuat tabel tetapi dengan teknik yang berbeda, di mana primary key-nya langsung kita sebutkan di dalam pembuatan field. Oke. Nah, semoga materi ini bermanfaat. Tonton terus video saya selanjutnya. Jin dan Jun Channel mohon pamit.